Riwayat dan silsilah Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah salah satu dari sekian banyak nabi yang diturunkan oleh Allah dengan suatu misi khusus. Keberadaan Nabi Khidir cukup sulit untuk ditebak. Sebagian dari ulama meyakini bahwa Nabi Khidir merupakan penjelmaan dari malaikat Jibril. Sementara, para ulama yang lainnya menilai bahwa Nabi Khidir adalah seorang biasa seperti nabi-nabi lainnya. Hanya saja Khidir dikaruniai suatu keistimewaan oleh Allah berupa anugerah hidup sepanjang umur bumi ini serta membawa suatu misi khusus yang hanya Allah lah yang mengetahuinya. Lalu, siapakah sebenarnya Nabi Khidir itu? Dalam banyak sumber disebutkan bahwa Nabi Khidir mempunyai 3 macam nama, yang terdiri dari nama asli, nama kunyah yakni nama panggilan, dan nama lakap atau nama julukan. Nama asli beliau adalah Baya bin Balkan, bin Falah, bin Anbar, bin Salah, bin Arfasyats, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Lamak, bin Mutawasili, bin Idris alaihi salam, bin Yard, bin Mahlail, bin Kainan, bin Yanasi, bin Syits, bin Adam alaihi salam. Selain itu, beliau sering dipanggil Abdul Abbas sebagai nama panggilan dan memiliki julukan Khidir atau Khadir. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa nama Nabi Khidir yang sebenarnya adalah Talia bin Malik bin Abir bin Arfasyad bin Sam atau Sem bin Nuh. Sebagaimana manusia pada umumnya, Khidir juga memiliki bapak dan ibu. Di dalam suatu keterangan dijelaskan bahwa ayah beliau yang bernama Balkan merupakan salah seorang raja Persia. Sementara, ibu yang melahirkannya adalah seorang wanita yang mempunyai nama Alha binti Faris. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah perempuan bernama Rumania, yakni seorang wanita kelas bangsawan asli dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dari ibu Iskandar Zulkarnain. Perihal ibunya Nabi Khidir, dijelaskan bahwa beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kesenangan yang tidak lazim menurut ukuran kaum Hawa pada umumnya. Beliau digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Bahkan, ketika sedang hamil tua sekalipun, ia masih sering melakukan pengembaraan. Entah apa motivasi yang menjadi ketertarikan dan kesenangannya dalam pengembaraan menjelajahi luasnya kehidupan tersebut, beliau sendiri yang mengetahuinya. Pada saat tiba waktunya Khidir akan dilahirkan, beliau masih berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Konon, Nabi Khidir pun harus dilahirkan dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit, jauh dari kehidupan manusia dan sanak keluarga yang dapat membimbing dan membantu kelahirannya. Dari kisah ini cukup menjelaskan betapa ibu Nabi Khidir adalah sosok perempuan yang tentunya luar biasa dengan segala kekuatan dan ketabahan yang ada pada dirinya. Sebagaimana lazimnya para orang tua, kelahiran Nabi Khidir pun memberikan nilai kebahagiaan yang tidak terkira bagi sang ibu. Hal itu terpancar dari wajah dan segala doa pengharapan yang dipanjatkan oleh sang ibu. Si buah hati Khidir telah lahir dengan selamat dan menampakkan tanda-tanda kehidupan yang sempurna. Hal itu mendorong rasa syukur dari sang ibu akan karunia Tuhan yang demikian besar, seraya menjunjung harapan anak tersebut memiliki sifat yang baik, berbakti, dan berguna untuk kemaslahatan orang banyak. Tetapi, suasana kebahagiaan itu ternyata berlangsung hanya sesaat, hingga suatu peristiwa mencekam terjadi. Tanpa diduga, para begundal dan penyamun yang tidak berperi kemanusiaan datang memasuki gua tersebut. Petaka itu terjadi, dan Khidir pun harus terpisah dengan ibunya. Konon, seketika itu, jejak Nabi Khidir pun menghilang dan lenyap. Sebagian keterangan menjelaskan bahwa kemungkinan ibu Nabi Khidir terbunuh oleh kalangan penyamun tersebut. Kabar baik segera datang. Ternyata, sang bayi masih hidup karena diselamatkan dan dipelihara oleh seorang penggembala kambing. Banyak yang menyimpulkan bahwa pada saat masih bayi, karena terpisah dari ibu kandungnya, Khidir disusui dengan susu kambing. Selang beberapa lama, waktu terus berjalan, hari terus berganti, dan kehidupan pun terus berputar melewati masa-masa kecil Nabi Khidir. Sampai pada akhirnya, bayi Khidir tumbuh dalam asuhan si penggembala hingga menjadi seorang yang dewasa dan perkasa. Pada saat memasuki usia menginjak dewasa, Khidir pun akhirnya memutuskan untuk menemui ayah kandungnya sendiri, yakni Balkan. Setelah tercapai keinginannya untuk bertemu dengan orang tuanya itu, untuk beberapa waktu, Khidir tinggal bersama ayahnya tersebut. Selama tinggal dengan sang ayah, banyak pelajaran dan pengalaman yang ia dapatkan, dan mungkin semua itu menjadi cerita dan catatan pengalaman pribadi bagi Khidir. Setelah dirasa cukup dewasa, akhirnya Balkan pun meminta Khidir untuk segera menikahi seorang perempuan yang bernama Fanah. Mungkin hal itu tidak membuat Khidir senang,
sehingga ia tidak bersedia untuk menikahi perempuan pilihan ayahnya tersebut. Hingga akhirnya, Khidir pun mengambil keputusan dan diam-diam meninggalkan ayah dan istana. Mengetahui anaknya pergi, Balkan memerintahkan orang-orang untuk mencari Khidir. Balkan juga memerintahkan agar semua daerah kekuasaannya itu dijelajahi untuk menemukan Khidir dan membawanya pulang. Namun, usaha pencarian berakhir sia-sia, sebab Fana akhirnya memutuskan untuk menikah dengan orang lain, yakni Hizkil. Siapa sebenarnya Fana? Jika Anda pernah membaca sejarah Nabi Musa, maka Fana itu adalah tukang sisirnya putri Firaun, atau lebih populer dengan panggilan Siti Masyittah. Dari hasil perkawinannya dengan Hizkil tersebut, mereka akhirnya dikaruniai 3 orang anak. Itulah sekelumit tentang riwayat dan silsilah Nabi Khidir yang dalam masa perjalanannya hingga sampai saat ini menjadi fenomena kontroversial. Terlepas di manakah letak kebenaran itu, yang jelas kisah Nabi Khidir merupakan suatu spirit yang layak untuk diperhitungkan. Saya memiliki prinsip, betapapun kita tidak mampu menangkap makna esensi di balik suatu fenomena atau misteri, justru dalam hal semacam itulah seringkali terdapat berbagai sumber inspirasi dan pengetahuan. Bukankah justru dalam situasi ketidakpastian, maka jejak petualangan dapat dimungkinkan dan dimulai sebagai kegerahan hidup yang sesungguhnya? Albert Einstein pernah berucap, hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri. Misteri merupakan sumber semua seni sejati dan semua ilmu pengetahuan.